Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat bertemu kembali pada mata pelajaran tentu saja ilmu matematika. Minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat aditif. Sekedar mengulas ya, tentang zat aditif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba ya, membahas lebih dalam tentang materi zat aditif. Nah, sebenarnya teman-teman, zat aditif itu ada dua ya, ada zat aditif, ada zat aditif. Nanti kita akan mencoba membahasnya lebih dalam tentang dua materi tersebut. Oke, zat aditif. Zat aditif, jika kita kaitkan dengan kebudayaan yang ada di Cirebon ini, zat aditif ini dia ada di kuliner. Zat aditif yang mana kita tahu bahwa di dalamnya itu mengandung zat penagih rasa ketagihan, itu zat aditif. Yang mana jika kita lihat dari kulinernya, di dalam kuliner khas Cirebon ada, itu maksudnya ke budaya juga, tapi itu maksudnya ke kuliner, itu ada di Palgentong. Kalian tahu Palgentong? Tahu. Sudah mencobanya? Enak, suka dong. Sudah. Yang oke, rasanya begitu ya, itu mirip seperti gulai sapi, sangat mirip, tapi memiliki tentu saja memiliki rasa dan khasnya yang berbeda. Oke, masuk zat aditif. Zat aditif dia memiliki dua, ada zat aditif. Zat aditif ini dia bersifat ketagihan, membuat penggunanya itu membuat ketagihan. Zat aditif ini sering ada pada pada obat-obatan yang sering kali dilarang digunakan baik di masyarakat ataupun dunia Islam. Oke, masuk ke zat aditif tadi ya. Zat aditif ini di dalam makanan Palgentong yang mana makanan tersebut adalah kuliner khas Cirebon atau khas budaya Cirebon itu sendiri yang ada di dalam sebuah kuliner itu sendiri yang dinamakan sebagai Palgentong. Nah, di dalam Palgentong itu teman-teman, kalau kita telah gitu ya, di dalam kaldu-kaldunya itu ada zat-zat yang membuat si Palgentongnya itu terasa lebih enak gitu ya. Di dalam Palgentong tersebut, di dalam kaldunya atau ya kita sebut sebagai kaldu itu ada rempah-rempah yang khas Indonesia ya, khususnya khas Cirebon. Ada misalnya lengkuas, kunyit, kemudian juga ada cengkeh dan lain-lain sebagainya. Yang mana zat aditif tersebut jika diolah dengan tangan yang benar gitu ya, akan membuat cita rasa dari Palgentong itu nikmat. Nah, yang mana bahwa Palgentong ini sudah menjadi salah satu kebudayaan kuliner khas Indonesia. Oke, setelah pembahasan ini, apakah ada
Oke, di sini ada beberapa kerja peserta didik ya tentang jasa didik, yaitu tentang penyalahgunaan jasa didik di kalangan remaja. Bagaimana uji kerjanya? Uji kerjanya adalah kalian nanti akan dibuat kelompok ya. Dari sekian banyak ini kalian nanti akan dibuat kelompok gitu ya. Kelompoknya itu masing-masing dari 5 peserta ya, 5 orang. Oke. Nah di sini ada salah satu contoh-contohnya. Ini merupakan contoh untuk nanti kalian membuat sebuah poster terkait penyalahgunaan data itu. Oke, setiap kelompok ini memiliki judul yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada kelompok 1, yaitu menjelaskan tentang apa itu najah atau narkoba, psikotropika dan zat aktif dan penggolongan. Kemudian untuk kelompok 2 itu menjelaskan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan kelompok 3 upaya pencegahan dan penanggulangan dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kemudian kelompok 4 menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penggunaan zat aktif pada kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir kelompok 5 menjelaskan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pencegahan penggunaan zat aktif. Nah, nanti hasilnya dari pembuatan poster tersebut untuk tiap-tiap kelompok nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Nanti akan kita coba bandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian juga ada selanjutnya nomor 4-nya, ini menurut kelompok masing-masing. Ini bagaimana rencana besar seperti apakah yang menarik untuk sebuah media edukasi mengenai kesehatan ya, terkait dengan najah ini. Oke, teman-teman, yang mana kita tahu bahwa najah ini atau ya kita kenal sebagai atau narkoba ya nama lainnya merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya di kalangan anak dewasa, bahkan remaja pun sudah mulai merambah tentang apa narkoba ini, bahaya narkoba ini. Kenapa? Karena narkoba ini sifatnya edik. Edik itu adalah ketagihan, buat seorang itu ketagihan mau dan mau dan seterusnya. Tidak ada rasa puas di dalam dirinya. Bahwa ketika seseorang mengkonsumsi narkoba atau najah dan lain sebagainya yang bersifatnya najah atau obat-obatan terlarang itu membuat seseorang itu menjadi lebih tenang. Biasanya ini adalah orang yang biasanya untuk penenang diri karena banyak tekanan hidup atau masalah dan lain sebagainya. Yang membuat orang ketika mengkonsumsi najah atau obat-obatan yang berhubungan dengan narkoba ini, penggunanya itu menjadi lebih tenang katanya. Akan tetapi kita bantah bahwa hal tersebut tidaklah benar. Karena najah ini merupakan obat-obatan yang sudah dilarang oleh pemerintah. Pun dengan agama kita sebagai Islam, bahwa obat-obatan tersebut adalah haram. Oke,